melatar belakangi penyebutan periode Pujangga Baru? Simak di video ini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang periode 1933 hingga 1942. Berarti kita pada video kali ini sedang berbicara susastra, kesusastraan Indonesia lebih tepatnya. Tentunya bagi biasanya saya buat video pembelajaran ini kalau tidak di studio, di rumah, dan hari ini saya sedang kebetulan ada di kampus dengan membuat video ini di kampus. Oke, pada periode ini lebih dikenal dengan periode Pujangga Baru. Ya. Kenapa disebut periode Pujangga Baru? Karena sebagai identifikasi periode ini ya, yang paling mencolok dan kuat untuk mengumpulkan para sastrawan ini adalah sebuah media. Media apakah itu? Ya, ini media berupa majalah. Ya, ini media cetak. Ya. Ini media ini memang tidak difokuskan kepada kesastraan, tapi topiknya sangatlah luas gitu ya. Pada era sebelumnya sudah ada majalah Pagi Pustaka, ada majalah Jong Sumatera, ada Sri Pustaka juga, tetapi itu pasang surut gitu ya, pasang surut. Jadi tidak memiliki kekuatan yang benar-benar kuat ya, karena di kala-kala itu tentunya untuk berjuang menerbitkan sebuah majalah itu kan butuh tidak hanya kekuatan modal tapi kekuatan pikiran, kekuatan tenaga dan lain sebagainya. Bahkan di era-era koloni ini kan tentunya bergerak itu tidak semudah saat ini, saat merdeka gitu kan. Ada banyak-banyak tantangan, tetapi sastrawan dulu ini kerennya ini mereka survive di kondisi-kondisi tertekan semacam itu, mereka tetap bisa bergerak. Nah, pertanyaannya ketika kita di dalam kondisi semacam ini, apalagi ini ada semacam serangan alam gitu ya, COVID-19. Nah, ini apakah kita bisa tetap bergerak atau kita memilih M to M? Loh, kok M to M, apa itu M? Ya, lebih suka malasan ya. Ya. Tentunya kita perlu membuat sebuah aktivitas ya, walaupun kita tetap berada di rumah, kita mengurangi gerak, mengurangi aktivitas di luar rumah, kita keluar hanya ketika penting-penting saja. Dan tentunya ini kita harus tetap produktif, kita harus tetap bisa belajar, kita harus tetap bisa melakukan sesuatu yang sifatnya ini produktif lah intinya ya, biar kita bisa berkata dan belajar dari para tokoh-tokoh bangsa kita, para tokoh sastrawan kita, sejarawan dan budayawan tentunya. Nah, dulu ya, majalah ini itu didirikan kali pertama oleh Armin Pen, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Sabana. Jadi tiga orang ini. Nah, jadi ketika menilik tokoh-tokoh yang paling penting di dalam Pujangga Baru, siapakah kira-kira? Ya tentunya tiga orang ini. Mengapa? Karena mereka yang mempelopori mendirikan Pujangga Baru. Dan setelah majalah Pujangga Baru ini berdiri ya, banyak sastrawan, budayawan, dan tokoh-tokoh itu saling bersinggungan ya. Jadi itulah yang membuat tokoh-tokoh ini bisa mengumpulkan banyak tokoh-tokoh di kala itu ya. Saat itu 1933 itu pada masa penjajahan Belanda gitu ya. Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini tentunya ada penolakan lah. Kalau di era sebelumnya di majalah di penerbit Balai Pustaka atau disebut periode Balai Pustaka lah, ini kan pada era Belanda gitu. Selanjutnya kita bergeser ini Jepang masuk ya.
pada era Pujangga Baru ini ya, ini pada masa koloninya Jepang. Nah, sehingga Pujangga Baru ini lebih kuat ya, lebih kuat berbicara soal kebarat-baratan, sehingga pemerintah Jepang saat itu berusaha untuk menolak juga peredaran bahkan perkumpulan orang-orang yang berada di bawah naungan Pujangga Baru. Nah, kala itu kalimat untuk membakar semangatnya ini adalah, dalam zaman pembangunan sekarang kesusastraan bangsa kita mempunyai tanggungan dan kewajiban yang luhur. Ia menjelmakan semangat baru yang memenuhi masyarakat kita. Ia harus menyampaikan berita kebenaran yang terbayang-bayang dalam hati segala bangsa Indonesia yang yakin akan tibanya masa kebesaran itu. Jadi ada sesuatu ya yang terus ditanamkan, tidak hanya berbicara soal kesusastraan. Berarti ini yang perlu kita pelajari, bahwa seorang sastrawan itu tidak melulu hanya berbicara soal kesusastraan, tetapi ngomong kebangsaan, ngomong hal-hal yang sifatnya lebih luas, lebih urgent. Jadi kala itu majalah Pujangga Baru itu bukan berarti tidak ada perubahan ideologi apa. Awalnya memang ngomong soal kebudayaan gitu ya. Jadi skupnya lebih luas. Sehingga tiga pelopor tadi ya memikirkan bahwa ini gerakan yang penting, kita harus bisa menyebarkan majalah ini ya luas, sehingga di bawah kepemimpinan Keulutan STA Sultan Tadi Arisabana ini majalah ini bisa terbit 500 eksemplar ya. Itu memang tidak bisa dikatakan untung ya, tidak bisa dikatakan untung, tetapi poinnya memang bukan di situ, tapi bagaimana menciptakan perubahan-perubahan, khususnya ideologi-ideologi khusus ya di dalam setiap terbitannya. Jadi tidak hanya semacam mengejar keuntungan saja. Nah, terus tokoh-tokoh di Pujangga Baru ini ada Sultan Tadi Arisabana sebagai pelopornya tadi begitu ya, Armin Pen. Kemudian juga ada Amir Hamzah. Nah, nanti di tautan ini nanti akan saya berikan biografi STA gitu ya. Semoga belum dihapus video-video dari Yayasan Lontar di YouTube ya. Tapi kalau sudah dihapus tentunya saya tidak bisa menautkan linknya. Nah, Yayasan Lontar ini kita perlu berterima kasih banyak kepada Yayasan Lontar. Mengapa? Karena Yayasan Lontar ini sudah banyak memprofil sastrawan-sastrawan besar Indonesia. Ya, tentunya nanti kalian bisa mencoba searching kalau sastrawan-sastrawan yang lainnya, dan itu sudah ada biografinya. Ya, saya sudah beberapa ini ada videonya, tetapi saya tidak berani mengunggahnya di akun YouTube karena nanti akan memunculkan polemik tentunya ya. Maksudnya polemik di sini, wah ini bukan video Anda kok sudah diupload di akun Anda, bla 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 bla. Tentunya panjang tentang hak cipta. Nah, kenapa saya punya? Karena di ini jaringan untuk kependidikan, beda. Sesuatu yang berbicara untuk pendidikan ini ada jaringan-jaringan tertentu, ada hubungan-hubungan tertentu, sehingga dokumentasi tokoh-tokoh sastra itu akhirnya saya dapat. Nah, ini dari networker kebudayaan dulu, seorang kawan Abdul Malik yang ada tinggal di Malang ya. Saya lanjutkan lagi, ada juga Amir Hamzah. Nah, Amir Hamzah ini lebih kuat di dalam sajak-sajaknya Buah Rindu dan juga Nyanyi Sunyi. Nah, coba kalian nanti akan mencoba mencari sajak-sajaknya. Nah, salah satu sajaknya Buah Rindu ini begini bunyinya. Silakan dicermati ya, saya bacakan. Datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Engkau lagi tempatku berpaut, di waktu ini gelap gulita. Ya, jadi permainan-permainan bunyi itu masih kuat di era-era saat itu ya. Jadi AB-AB gitu kan, semacam pantun kayak gitu. Nah, kalau sekarang ritmenya ini sudah AAA gitu ya. Bahkan ada yang tidak teratur, ada tertutup, ada terbuka begitu kalau sajak-sajak yang lebih baru ini. Kalau di YouTube kalian bisa mencoba
melihat di akunnya Norman Adi, aduh siapa lupa saya namanya, Norman Adi pembacaan puisi gitu ya, pasti muncul karena dia termasuk salah satu tokoh yang gemar membacakan puisi-puisi gitu ya. Ada juga Hasan Aspahani ya. Dia juga punya juru baca namanya akunnya ya. Ada juga Jeta Tengkeng di toko ini, Asmara Hadi ya. Ini penyair ya, lebih dikenal dengan, kalau Asmara Hadi ini yang agak puitis begitu ya. Ku ingat padamu, yang agak romantis maksudnya. Ku ingat padamu, ku ingatkan padamu bila fajar merahlah langit sebelah timur. Ku ingat padamu bila senja mencium bunga yang akan tidur. Ku ingat padamu bila malam sepi berbunga bintang bercahaya. Ku ingat padamu bila bulan teduh benderang purnama jaya. Ku ingat padamu, selalu. Sampaikan aku turut kau pula. Baringlah badan di pangkuan bumi, tempat segala menjadi lupa. Pujangga Baru 1937 ya. 1937 saya pun belum lahir lah itu ya. Apalagi kalian gitu ya, mahasiswa saya tentunya lebih muda dari saya, atau ada yang lebih tua dari saya. bisa jadi, tapi malu untuk bercerita gitu ya. Ada juga Rifai Apin ya, penyair juga. Selain penyair, apakah tidak ada orang-orang yang menulis roman, menulis novel? Ada, tetapi pada era-era Pujangga Baru ini karya-karya mereka lebih banyak diterbitkan karena masih era-era masih dekat dengan penerbit Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka ini masih sampai saat ini ya, tahun-tahun seperti ini masih ada penerbit Balai Pustaka. Oleh karena itu kalau periode selanjutnya ini masih bergantung dengan Balai Pustaka, itu sesuatu yang wajar ya. Mengapa? Karena Balai Pustaka ini penerbit pemiliknya pemerintah, bahkan sampai saat ini tetap ya. Jadi selain penerbit Balai Pustaka, ada juga penerbit swasta kecil-kecil, tetapi yang namanya swasta kalau saat itu perekonomian masih sulit kan tidak bisa sebesar atau sekuat Balai Pustaka. Siapakah orang-orang yang menulis dan dimasuk ke era-era di Pujangga Baru ini? Ada Nur Sultan Iskandar ya. Nur Sultan Iskandar ini banyak dibicarakan saat ini, karya-karyanya, roman-romannya gitu ya. Kemudian ada dari Bali Gusti Nyoman Panjitisna. Ada juga kawan-kawan pengarang-pengarang yang diberikan Balai Pustaka ini seperti Tulis Sutansati ya. Ada M. Taib Gelar Simanjuntak, ada Aman Marjoido ya. Dan Suman Hasibuan. Nah, Suman Hasibuan ini juga pernah dibiografikan, diwawancarai oleh Yayasan Lontar. Kalian nanti bisa mencari videonya. Semoga saja tidak hilang ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Loh, semuanya kok laki-laki, apakah tidak ada pengarang perempuan? Ada pengarang perempuan. Tentunya ini yang saya sebutkan tadi hanya sedikit ya, hanya sedikit dari pengarang Pujangga Baru. Ini dari video ini hanya semacam pemantik. Kalian nanti bisa mencari tambahan-tambahannya, membaca buku-buku, menonton video, mencari jurnal-jurnal gitu ya, tokoh-tokoh di era Pujangga Baru. Kalau pengarang wanita memang tidak banyak ya, sampai saat ini pun pengarang wanita itu tidak banyak ya. Padahal ketika kayak begini ya, kuliah di kelas gitu ya, ini kerap kali saya menemui kuliah di kelas gitu perempuan yang paling banyak, tapi ketika di keseharian atau mereka sudah lepas dari kuliah, yang lebih muncul adalah laki-laki. Mungkin karena perempuan lebih memilih di wilayah domestik gitu ya. Bahkan ketika saya di komunitas-komunitas saat memberi pelatihan-pelatihan gitu ya, lagi-lagi banyak sekali perempuan-perempuan yang ikut, laki-laki tidak ada. Tetapi ketika kita mencari karya-karya pengarang, kita mencari karya penyair, kita mencari karya cerpenis, yang banyak adalah para laki-laki. Para perempuan itu sudah tenggelam dengan wilayah domestik
macam itu. Walaupun ada pengarang yang saya sukai, saya gemari perempuan ini, Sani Beguncoro, bahkan hampir semua karya-karyanya saya punya dengan tanda tangannya. Dia orang Solo ya. Kemarin saya dikirimi buku terbarunya, buku kumpulan cerpen. Nanti akan saya audio bukan tentunya ya. Coba nanti kalian cari buku-buku Sani Beguncoro. Ini era kekinian, era masuk era 2000-an gitu ya. Ada juga Selasi lah. Selasi ini sebenarnya ini nama samaran ya, karena kalau itu masih sangat berbahaya. Sastrawan kita ini lebih banyak menggunakan nama-nama samaran daripada menggunakan nama asli. Nah, Selasi ini bukan nama sebenarnya ya. Ini nama Selasi Seleguri, nama-nama bunga yang digunakan. Ini sorry, saya lupa ini pengarangnya siapa. Ini di Yayasan Lontar saya pernah menonton ya. Itu diwawancarai, nama banyak sekali dia menggunakan nama-nama bunga untuk tulisannya. Dia pernah tinggal di luar negeri ya, orang Jawa Tengah kalau sudah tidak salah itu ya. Dan beberapa waktu yang lalu meninggal ya. Coba nanti akan saya lihat video saya. Kemudian ada juga Fatimah Delaines gitu ya. Ada Fatimah Delaines, Cinta Masrul dan Rusmini ya. Ada cerita-cerita pendek ya. Cerita pendek ini tentunya tidak sekuat roman, tidak sekuat puisi semacam itu ya. Pada tahun 1936 atas usaha Balai Pustaka tentunya ya, ada cerpen-cerpen yang mulai bermunculan. Teman Duduk ya, M. Kasim ini 1936. Ada juga bukunya Muda Teruna, tetap di M. Kasim. Itu sebenarnya kan sudah saya bahas di Balai Pustaka ya, tapi dia lebih tepatnya nanti lebih masuk di era yang ini. Suman HS ya. Sudanta Dika Arisambana juga menulis cerpen ya. Ya itu yang lebih banyak menulis cerpen, yang menonjol ya. Sultan Sati itu sebenarnya juga menulis cerpen, tetapi tidak begitu banyak. Ada pula drama ya, Muhammad Yamin ini menulis drama, Rustam Effendi ya. Karena ini kan sudah masuk di era Balai Pustaka, kenapa masih masuk di sini? Jadi semacam ini ya. Ini loh sebenarnya yang menjadi perbincangan dan perdebatan ketika berbicara soal periodisasi ya. Jadi lebih tepatnya itu periodisasi itu begini, ketika disebut di era Balai Pustaka berarti sastrawan tersebut itu sudah menulis di era itu ya. Kemudian di era Balai Pustaka dia masih menulis ya, sehingga ketika ada periodisasi lagi dia namanya muncul lagi. Jadi semacam itu. Nah, ini tentunya tidak lepas dari polemik ya. Ini memang diciptakan Ajib Rosidi untuk periodisasinya gitu ya. Orang-orang lain banyak yang tidak sepakat gitu ya. Tetapi kita tidak membahas ketidaksepakatan itu, yang kita bicarakan adalah kesepakatannya. Jadi ada Muhammad Yamin, ada Sanusi Pen gitu ya, yang sudah saya sebutkan, Sanusi Pane yang menulis drama, yang salah satunya yang sampai saat ini itu kuat dan banyak di ini tentang Majapahit gitu ya, banyak diteliti gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang kuat saat itu lebih banyak dari Medan dan Surabaya ya. Romannya Hamka ya. Kemudian yang dari Surabaya ini juga ada ini ketepangan Zainuddin ya, gitu ya. Nah, yang banyak memang kala itu penulis-penulis dari Sumatera ya, lebih banyak dari Sumatera. Ada Yogi, Ali Hamzi, Surapati, Samadi, Bandaro dan lain-lain. Nah itu kala itu banyak sekali sastrawan-sastrawan dari Sumatera. Tetapi di era-era yang semakin sekarang Jawa lebih banyak menulisnya. Ketika penerbit Jogja membuat list gitu ya, saat ini di tahun 2010 hingga 2020 ini penulis itu paling banyak, hampir 10.000 itu dari Jawa Timur. Ya tentunya kalian sebagai orang Jawa Timur itu cukup harus
bangga gitu ya, karena penulis-penulis banyak lahir dari Jawa Timur. Nah, tentunya itu video-video yang bisa saya nama-nama sastrawan dan karya-karyanya yang bisa kalian cari, khususnya nanti yang sudah dibiografikan di Yayasan Lontar gitu ya. Kalian bisa mencarinya di sana. Ini sebagai pemantik saja video ini, selebihnya kalian bisa mempelajari dan membaca jurnal-jurnal, mencari video dan membaca-baca buku ya. Cukup sekian. Nanti komen di video ini pengarang siapa yang sudah kalian temukan yang masuk di era Pujangga Baru. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video saya yang lainnya bersama saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.